Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, sehat ya? Sehat ya Bapak Ibu ya? Oh haleluya, saya melihat orang-orang yang antusias untuk belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya setiap kita antusias, roh kita terus menyala-nyala untuk menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, khususnya dalam minggu ini dalam kehidupan setiap kita. Pesannya gini Bapak Ibu, pesannya gini. Sama-sama kita tangkap ini ya. Pesannya adalah jangan pernah ragu lakukan apa yang harus dilakukan. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Jangan pernah ragu lakukan apa yang harus dilakukan. Ya. Berdasarkan pesan Tuhan ini Bapak Ibu, apa yang sama-sama kita boleh tangkap Bapak Ibu ya? Apa yang Tuhan sebenarnya mau ajarkan kepada setiap kita berkaitan pesannya dalam minggu ini? Ya, minggu ini ya. Tentunya pesan ini sangat penting untuk kita sama-sama tangkap bersama-sama. Ya. Sangat penting Bapak Ibu ya. Pertanyaan buat setiap kita adalah gini Bapak Ibu. Mengapa Tuhan sampaikan jangan pernah ragu lakukan apa yang harus dilakukan? Itu pertanyaan buat setiap kita. Ya. Mengapa Tuhan sampaikan jangan pernah ragu, lakukan apa yang harus dilakukan. Apa yang ada di bayangan kita Bapak Ibu. Ketika Tuhan menyatakan, jangan pernah ragu, lakukan apa yang harus dilakukan. Ya. Keraguan itu adalah satu penghalang terbesar di dalam kehidupan orang-orang percaya. Mengapa saya katakan penghalang? Keraguan itu sebagai penghalang. Keraguan itu membuat seseorang tidak mengalami pribadi Tuhan yang dahsyat. Makanya jangan sampai kita memelihara keraguan ini di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Jangan sampai kita memelihara keraguan di dalam kehidupan setiap kita. Artinya kita mesti buang segala keraguan apapun di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Itu penghalang. Ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu hari-hari ini. Tidak sedikit orang mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan. Mungkin sebagian dari kita suka melihat tentang debat-debat tentang keberadaan Tuhan Bapak Ibu. Ada banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sehingga lewat hal-hal yang disampaikan itu menggeser iman. Membuat orang-orang teralih. Akhirnya muncul pertanyaan, Tuhan itu benar-benar ada atau tidak kan gitu. Keraguan itu bukan tanpa penyebab. Keraguan itu ada penyebabnya. Orang gak suka mendengar firman. Orang suka mendengarnya tentang apa coba? Cerita-cerita yang gak punya dasar yang jelas. Cerita-cerita yang tidak membangun kehidupan. Itu bertebaran di YouTube. Sesuatu yang punya dasar yang kuat tidak disampaikan dengan baik, tidak disampaikan dengan benar. Akhirnya apa? Kehidupan orang-orang percaya teralihkan oleh ajaran-ajaran yang tidak punya dasar yang kuat. Ya. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 5-6. Itu penyebab salah satu yang membuat orang ragu kepada Tuhan. Apa Bapak Ibu? Suka mengandalkan pengertiannya sendiri. Gak perlu dibaca Bapak Ibu. Orang lebih suka bersandar pada pengertian, pada pengalamannya sendiri. Gak mau diajar. Gak mau diajar tentang dasar-dasar kekristenan. Itu penyebabnya. Menggunakan logika. Pengalaman sendiri. Akhirnya apa? Mulai mempertanyakan, benar gak sih Tuhan tuh menjawab doa atau tidak sih? Itu kalau sampai muncul pertanyaan seperti itu salah satu bukti bahwa orang itu tidak percaya adanya Tuhan. Saya percaya setiap kita mempercayai setiap tentang keberadaan Tuhan, tentang janji-janji Tuhan, tentang visi Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita.
Amin Bapak Ibu ya. Jangan sampai mudah kita terarahkan. Sehingga kita mulai kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu. Makanya kita bersyukur ketika Tuhan sampaikan ini. Jangan pernah ragu. Ya. Kita pernah belajar satu contoh Bapak Ibu tentang 10 pengintai. Timbul keraguan-raguan ketika melihat orang-orang musuh mereka begitu besar. Dan mungkin sulit dikalahkan. Bisa dilihat dari perkataan-perkataan. Kalau kita ini belalang, kita ini seperti belalang. Mereka lupa bahwa ada janji Tuhan. Apa janji Tuhan kepada mereka? Tuhan akan bawa mereka ke tanah perjanjian. Ke tanah yang Tuhan janjikan. Ya. Tetapi dalam perjalanan itu kita bisa melihat. Mulai muncul keraguan. Mulai tidak lagi memegang janji Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Itu bisa terjadi gak di dalam kehidupan setiap kita sebagai orang-orang percaya? Itu bisa terjadi. Kalau kita tidak membangun hidup kita di atas dasar yang benar di dalam Kristus. Sangat mudah masalah bisa mengalihkan kita. Ya, makanya Tuhan sampaikan di dalam inti pesan Tuhan Bapak Ibu. Ya. Pak Ishak sudah jabarkan, saya akan bacakan Bapak Ibu. Tetapi tidak secara lengkap ya. Nanti Bapak Ibu boleh lihat lagi di YouTube ya. Belajar secara lengkap ya. Kita diingatkan ini Bapak Ibu bahwa gini, Tuhan mendapati adanya orang-orang percaya yang mulai ragu. Nah ini dia nih. Dan dari keraguan itu maka munculnya kehilangan semangat. Menjadi kendor kata Tuhan. Pak Ishak bagikan tentang keraguan 3 fase ya. Yang pertama itu bisa terjadi di awal. Dengan munculnya apa? Banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nanya tuh memang tidak salah Bapak Ibu. Tapi kalau udah dijelaskan nanya lagi itu keterlaluan itu. Ya. Perlu mengulang lagi dari pengajaran dasar-dasar dari awal sampai akhir. Supaya menangkap secara keseluruhan. Ya. Muncul mempertanyakan Tuhan itu ada apa enggak ya? Saya kalau itu ngapain ya? Fase yang kedua adalah bisa terjadi di tengah perjalanan. Ya. Awalnya bisa mengikuti visi Tuhan. Tapi pertengahan jalan mulai lelah, kehabisan bensin gitu Bapak Ibu. Banyak gak kita temukan di dalam kekristenan? Banyak sekali Bapak Ibu. Awalnya mengebu-ngebu, pertengahan jalan hilang. Kemana itu gak jelas arahnya. Fase yang ketiga bisa di akhir Bapak Ibu. Bisa hari ini dengar, besok bisa ragu lagi sama Tuhan. Dan Tuhan melihat itu terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan hari-hari Bapak Ibu. Bahwa ada orang-orang percaya yang mulai kehilangan semangatnya. Mulai kendor. Ini yang sama-sama kita tangkap. Buat saya Bapak Ibu, jangan sampai kita kehilangan semangat. Katakan amin Bapak Ibu. Jangan sampai kita kendor semangat kita di dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan lihat dasar firman Tuhannya. Nehemia pasal 2 ayat 18. Nehemia pasal 2 ayat 18, sama-sama kita lihat ini Bapak Ibu ya. Nehemia pasal 2 ayat 18, puji Tuhan. Dikatakan seperti ini, ketika diberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai apa? Melakukan pekerjaan yang baik itu. Ada kata penting yang dikatakan ini. Kami siap untuk membangun. Ya. Rekom ini sudah dijabarkan oleh Pak Ishak ya. Ya. Latar belakangnya sudah dijelaskan. Jadi saya tidak mau jelaskan Bapak Ibu ya. Ya, kita sudah diperlengkapi dengan hal itu ya. Jadi kalau kita melihat dari ayat ini Bapak Ibu bahwa ada kesiapan. Ada kesepakatan. Ada kesehatian dalam hal membangun tembok Yerusalem. Ya, Pak Ishak jabarkan tentang ada tekad yang kuat di dalam orang-orang yang bersepakat untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh Bapak Ibu. Kesepakatan itu penting gak Bapak Ibu? Oh penting. Kesehatan itu penting.
Punya tekad yang kuat itu penting dalam kehidupan setiap kita. Ya. Rasanya kita sulit melakukan sesuatu Bapak Ibu kalau tidak ada kesepakatan ya. Coba ya dalam berkeluarga suami istri kalau nggak sepakat. Menjalani kehidupan menjadi hambar loh. Hanya sekedar status saja. Kalau nggak ada kesehatian, nggak punya tekad untuk berjalan bersama-sama. Selesai itu. Porak-poranda. Saya jujur saja Bapak Ibu, saya agak geli melihat satu keluarga, satu pelayan di mana, satu orang tua pelayanan di mana. Saya geli lihat kayak gitu-gitu. Buat orang lain mungkin itu hebat dong, bisa dipakai di gereja yang lain. Tapi buat saya sesuatu yang aneh gitu menurut saya gitu. Maaf kalau ada yang tersinggung Bapak Ibu. Misalnya di gereja satu orang tuanya melayani, tapi anaknya pelayan di mana-mana gitu. Maaf ya. Buat orang lain mungkin sesuatu yang membanggakan, buat saya itu tidak membanggakan. Mulai berpijak sana sini nggak jelas gitu. Ketika seseorang tidak ditanam dengan benar, saya mempertanyakan tentang imannya. Jangan-jangan gini ragu. Mungkin kita hebat di dalam bidang apapun yang Tuhan percayakan. Tetapi kalau tidak sama, karena Yosua mengatakan gini, aku dan seistri keluargaku melayani Tuhan bersama-sama. Kan pengertian pelayanan kan luas Pak Marbun. Selagi tidak sama-sama, buat pertanyaan yang besar di dalam kehidupan kita. Mau Bapak Ibu, kalau saya contohkan, saya melayani di gereja kita. Tapi istri saya gereja di mana-mana gitu. Langsung kucangkul dia itu. Perlu ketegasan. Perlu pengertian. Makanya di dalam keluarga kan penting membangun sesuatu kan. Kesehatan itu penting, membangun itu. Nanti kita akan lihat apa yang Nehemia lakukan. Pentingnya kesepakatan di dalam keluarga. Iblis itu merongrong keluarga, menghancurkan keluarga. Pernah gak Bapak Ibu menemukan anak yang malas beribadah? Pernah gak? Tapi orang tuanya giat sekali melayani, tapi anaknya malas pelayanan. Buat saya itu aneh gitu. Ini sedikit agak keras Bapak Ibu. Itu gara-gara lihat YouTube. Gak apa-apa dong pelayanan di mana-mana, gak apa-apa. Yang penting mama saya pelayanan. Ya, terlalu mendengar banyak hal yang gak punya dasar yang kuat. Sehingga itu menggoncangkan iman seseorang. Ya. Ini penting sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Dua hal yang disampaikan Pak Ishak secara cepat Bapak Ibu. Pak Ishak sampaikan yang pertama gini Bapak Ibu, berkaitan pesan Tuhan dalam minggu. Memahami bahwa ada tujuan yang luar biasa di dalam Kristus. Katakan ada tujuan di dalam Kristus Bapak Ibu. Haleluya. Nah kita mesti nangkap itu, tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Tujuan Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Jangan melenceng. Jangan keluar dari visi, dari tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, memahami pentingnya memiliki pertimbangan di dalam mengiring Tuhan. Ayo mulai lihat kehidupan setiap kita. Mulai pertimbangkan segala sesuatunya. Pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak panjang lebar ya. Kita akan belajar satu hal. Apa yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Ketika Tuhan mengatakan jangan ragu. Kenapa ya Tuhan ya? Dan Tuhan sudah jawab. Tuhan menemukan itu. Ada keraguan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah ini sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Pertama ini saya mau sampaikan. Yang pertama adalah memahami pentingnya memiliki pengalaman bersama Tuhan. Memahami pentingnya memiliki pengalaman bersama Tuhan.
Kalau pertanyaannya mengapa seseorang bisa ragu? Karena tidak ada pengalaman bersama dengan Tuhan. Ayub pernah mengalami. Dulu dari kata orang saja, aku mengenal engkau. Tetapi sekarang aku melihat engkau. Aku mengalami engkau di dalam kehidupanku. Saya percaya setiap kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Bapak Ibu. Dan itu sangat indah dan luar biasa. Nah, pengalaman itu harus selalu kita ingat. Perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan, kita mesti ingat. Kelahiran baru kita mesti ingat. Itu akan membakar kita. Orang tua kan suka maksa-paksa, ayo ikut ibadah, ayo ikut ibadah. Tapi tanpa menjelaskan tentang pribadi Tuhan yang maha dahsyat itu. Jadi sembari ibadah nanya, ini tepuk tangan untuk siapa sih? Sebenarnya kalau nggak dijelaskan Tuhan itu siapa? Makanya pentingnya ikut sekolah minggu Bapak Ibu, aduh Tuhan, sekolah minggu lagi. Biar diajar tentang bagaimana kita menyembah Tuhan. Siapa pribadi Tuhan yang maha dahsyat itu. Saya jujur saja Bapak Ibu ya, dari lahir sudah jadi Kristen Bapak Ibu. Tapi mengalami Tuhan itu sudah umur berapa ya saya itu? SMA. Orang jelaskan Tuhan itu kayak gimana sih? Ya pentingnya Tuhan. Yang penting saya ke gereja. Tapi beda waktu mendapat pengajaran. Wow. Itu dibukakan sesuatu yang luar biasa. Sehingga sampai ada pengalaman dan keputusan yang baru di dalam kehidupan pribadi saya pada waktu itu. Langsung muncul gini Bapak. Kenapa gak dari dulu ya? Karena dulu saya ngeplet aja gitu Bapak Ibu. Yang penting saya Kristen. Bangga dengan kekristenan itu. Tapi tanpa ada pengalaman bersama dengan Tuhan. Rasanya dangkal, hambar semuanya. Ngeri Bapak Ibu, kalau kita gak ngalamin Tuhan secara pribadi. Saya pikir kita banyak pertanyaan-pertanyaan muncul. Tentang keberadaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Wah, orang tua saya maksa-maksain sekolah minggu Bapak Ibu. Kalau nggak sekolah minggu, udah itu tongkat Musa itu langsung melayang itu sudah itu. Oh iya, libas sana si libas itu diutamakan. Sedangkan orang tua nggak mau ibadah, kurang ajar itu kayak gitu. Tapi pengalaman itu membuat kita wow. Kalau kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan Bapak Ibu, itu membuat kita mudah untuk bertumbuh. Tidak banyak pertanyaan. Itu akan membuat kita berkobar-kobar, membara untuk melayani Tuhan. Saya waktu mengalami Tuhan Bapak itu, saya ingin melayani sekali. Kapan ya saya melayani dia? Kapan saya punya kesempatan melayani dia? Kalau kita belajar di dalam Injil Yohanes pasal 6 Bapak Ibu. Dituliskan ketika Yesus mengatakan akulah roti hidup. Kita pernah belajar itu Bapak Ibu. Tidak sedikit dari murid-murid Yesus mengundurkan diri. Karena apa? Keraguan. Orang bertanya, bukankah dia anak tukang kayu? Mereka tidak melihat tentang kedahsyatan yang Yesus lakukan pada saat itu. Ketika Yesus terang-terang mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa makan dia akan kenyang dan tidak akan haus lagi dikatakan. Untuk selama-lamanya. Dari saat itu ada banyak murid yang mengundurkan diri. Yesus ngomong kepada murid-murid yang lain. Kamu gak mau tinggalin juga? Simon Petrus menjawab, perkataanmu adalah perkataan yang hidup. Bagaimana kami mau meninggalkan engkau? Pengalamannya beda. Orang ngalami dengan tidak mengalami, sekedar ikut-ikut beda Pak. Saya tidak mau kita berada di dalam golongan yang sekedar ikut-ikutan. Dan tidak mengerti apa-apa dan tidak mengalami apa-apa di dalam Tuhan. Makanya perkataan Simon Petrus, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kenapa sampai keluar perkataan itu? Karena pengalamannya bersama dengan Tuhan Bapak Ibu. Perkataannya gak dangkal. Nah sekarang kita mau belajar apa yang Nehemia alami Bapak Ibu. Nah kita mau lihat ya. Apa sih yang Nehemia alami? Sehingga dia apa yang lakukan itu begitu luar biasa. Ya. Nehemia pasal 2 ayat 18 sampai 20. Nehemia 2, 18 dan 20 Bapak Ibu. Sorry Bapak Ibu.
Kita sama-sama lihat ini Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan berkata gini, ayat 18 ya. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku. Dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ayat 20. Aku menjawab mereka kataku, Allah semesta langit dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Kita bisa melihat bagian ini Bapak Ibu. Bahwa kesiapan dalam hal membangun tembok Yerusalem diawali ketika Nehemia menceritakan tentang apa? Perlindungan Tuhan dalam kehidupannya. Itu pengalaman loh. Apa yang dikatakan ayat 18? Betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku. Setelah apa? Setelah dia menceritakan, memberitahukan kepada orang-orang sebangsanya yang siap membangun. Bagaimana pengalaman itu? Nehemia dimudahkan. Bagaimana Nehemia ditolong. Diberikan surat izin loh Bapak Ibu. Sampai kepada bupati-bupati. Tidak ada yang bisa menghalangi Nehemia. Pertanyaan saya gini, siapa yang melakukan itu Bapak Ibu? Kira-kira siapa yang melakukan itu? Apakah Raja Artasasta? Itu Tuhan. Itu Tuhan yang melakukan. Itu Tuhan yang menggerakkan hati raja untuk memberikan izin untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh Bapak Ibu. Tapi kita melihat ketika dia menceritakan, memberitahukan tentang, mungkin gak dijelaskan tentang detailnya seperti apa Bapak Ibu. Tapi waktu dia menceritakan tentang perlindungan Tuhan, bahwa ada tangan Allah yang murah, yang sangat luar biasa yang menyertai hidupnya. Maka dia sampai ke Yerusalem untuk membangun tembok yang sudah runtuh Bapak Ibu. Makanya dari cerita itu ada kesepakatan yang terjadi. Makanya dikatakan kami siap untuk membangun. Bagaimana kalau Nehemia tidak menceritakan tentang penyertaan perlindungan Tuhan yang maha dahsyat itu? Itu yang menjadi perenungan saya Bapak Ibu. Bagaimana kalau Nehemia hanya datang, ayo kita bangun yuk, kita bangun yuk. Saya rasanya banyak yang nolak. Tapi ketika dia menceritakan tentang bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa itu menyertai dia. Siapa yang gak gentar kalau berbicara tentang Tuhan Bapak Ibu? Siapa yang tidak gentar ketika seseorang menceritakan tentang kebesaran Tuhan? Kalau Tuhan menyertai, kami sepakat untuk membangun bersama dengan Nehemia. Di dalam keluarga kita, ceritakan tentang Tuhan yang hebat itu. Akan ada kegentaran yang luar biasa. Itu dimulai pengalaman bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya, apa pengalaman kita bersama dengan Tuhan? Pengalaman itu membuat orang, oh iya, Mah, Pak, aku ibadah ya. Aku mau seperti papa, pengalaman mama sama papa yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Aku juga mau ngalami bersama dengan Tuhan. Bukan sekedar asal suruh-suruh, ayo ibadah, enggak gitu. Tapi dijelaskan tentang kebesaran Tuhan, tentang pengalaman yang kita alami. Ini yang Nehemia mulai Bapak Ibu. Dari pengalamannya bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan bisa menyertai perjalanannya sampai ke Yerusalem, Tuhan juga akan menyertai apa yang akan mereka mulai nanti. Dan itu bisa terjadi. Terbukti gak Bapak Ibu? Terbukti. Nah selanjutnya Bapak Ibu, 3 hal dari tindakan yang dilakukan Nehemia secara cepat. Nehemia ternyata gini Bapak Ibu. Nehemia ternyata pribadi yang meninggikan nama Tuhan di mata orang yang bersepakat dengan dirinya. Nehemia meninggikan Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita lihat di ayat 20 ya, dikatakan bahwa Tuhan akan membuat mereka berhasil. Itu gak tanggung-tanggung Nehemia menyampaikan itu. Artinya bukan kehebatan Nehemia secara pribadi Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, tindakan yang kedua, Nehemia tidak perlu menunggu orang lain bergerak, lalu kemudian ia bergerak. Ya.
Nehemia tidak perlu menunggu orang lain bergerak lalu kemudian ia bergerak. Nehemia itu jemput bola Bapak Ibu, bukan nunggu bola. Yang dia lakukan adalah berinisiatif. Inisiatif itu penting banget di dalam kehidupan setiap kita. Inisiatif itu bisa membangun diri kita sendiri. Bisa menjaga semangat kita supaya tidak kendor. Ya hari-hari ini luntur banget, inisiatif itu kurang gitu. Doa mesti diingat-ingatkan. Baca firman mesti diingat-ingatkan. Waduh, mau jadi apa kita Bapak Ibu kalau gitu? Padahal itu sesuatu yang sangat penting. Mulai melihat keadaan bangsa kita sekarang. Kalau kita nggak bergerak, kalau kita tidak memulai sesuatu. Ya, kita bisa melihat tentang apa yang terjadi di bangsa kita Bapak Ibu. Politik hancur, moral hancur. Saatnya gereja bangkit untuk mengambil alih itu Bapak Ibu. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya. Nehemia pasal 2 ayat 4-5. Saya akan bacakan ayat 5-nya saja Bapak Ibu ya, secara cepat ya. Dikatakan gini ayat 5, Nehemia 2 ayat 5. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku, ini dikatakan, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku. Supaya apa? Supaya aku membangunnya kembali. Itu inisiatif. Gak nunggu orang lain bergerak. Nehemia bergerak sendiri gitu. Karena kita bisa melihat ada semangat yang luar biasa. Yang terakhir Bapak Ibu. Tindakan yang terakhir. Nehemia cepat dalam hal mengambil keputusan. Nah ini keputusan ini penting sekali Bapak Ibu. Jangan gini. Jangan sudah mendengar pengajaran keputusan masih lambat-lambat aja. Sudah tahu ada keselamatan di dalam Kristus, masih lambat-lambat saja. Kita bisa melihat ketika tembok Yerusalem hancur Bapak Ibu. Nehemia tidak lama-lama memutuskan. Ya, tentu ada pergumulan tersendiri. Datang kepada Tuhan. Ya. Jangan sampai kita nanti seorang pemimpin Bapak Ibu tidak bisa mengambil keputusan di dalam keluarga. Ngeri. Hari ini kita ibadah enggak ya? Ya ibadah. Atuh masa tanya-tanya ibadah apa enggak? Itu gimana? Hari ini saya mau komsel enggak ya? Aduh. Nanya-nanya lagi. Harusnya antusias gitu. Enggak sedikit orang yang lamban mengambil keputusan. Udah terseok-seok, tidak mau ngambil keputusan. Keluarga mulai hancur, tidak mau ngambil keputusan. Sudah hancur baru ngomong, Tuhan gak adil. Tuhan gak menyertai, Tuhan gak memberkati. Janjinya mana dong Tuhan? Kita mau belajar kepada Nehemia. Jangan lambat-lambat mengambil keputusan. Ambil cepat dan lakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Jadi satu hal ini yang sama-sama kita tangkap. Memahami pentingnya memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.